ini adalah persamaan untuk menghitung ya, persamaan untuk menghitung drop tegangan pada jaringan tegangan menengah ya. Nah, di di saluran tegangan menengah itu ya, kita bisa melihat persamaannya. Saluran penghantar itu memiliki impedansi, ada impedansinya dia. Impedansi saluran itu bisa kita hitung berapa besar impedansi pada saluran yang kita akan gunakan. Walaupun kita sudah dapat data masing-masing penghantar tersebut, yaitu uh, nilai delta 2 nya berapa, alfanya berapa ya. Terus yang juga berpengaruh pada impedansi saluran itu jarak penghantar ya. Setelah itu nanti berapa tahanan penghantar yang digunakan. Nah, untuk mencari impedansi saluran itu Z sama dengan RF ditambah XF ya. RF ditambah XF, dan pada mencari Z salurannya itu adalah perkalian antara RF dikali dengan panjang penghantar yang digunakan. Nah, panjang penghantar yang kita gunakan inilah barometer kita, adalah jarak antar trafo itu ya, antar trafo. Terus kita jumlahkan dengan XF dikali dengan berapa panjang penghantar kita gunakan. Nah, yang selanjutnya pada saluran itu nanti kita juga akan bisa ngitung ya, berapa kapasitas arus pada FCO itu ya. Arus pada FCO itu terdiri dari FCO-nya sama dengan kapasitas trafo kita bagikan ya, akar 3 kali tegangan trafo ya. Kapasitas trafo itu terdiri dari akar 3 kali tegangan trafo. Nah, sedangkan untuk mencari drop pada uh, drop tegangannya pada saluran kita adalah I saluran itu ya, itu kita kalikan dengan RF ditambah dengan J dikali dengan I saluran kali XF gitu ya. Nah, artinya imajinernya kita hitung dengan nilai imajiner kita. Nah, terus untuk menghitung juga drop daya pada saluran kita itu, tegangan real ya, tegangan realnya kita kalikan dengan I saluran ditambah dengan J dikali dengan P imajiner kita kali I saluran juga. Nah, kita contohkan di sini. Saya punya satu wiring ya. Wiring ini merupakan bagian dari uh, pada gardu induk untuk menurunkan tegangan 150 kP ya menjadi 20 kP gitu ya. Nah, terus di sini ada satu buah rel bus yang kita gunakan, terdiri dari rel bus ini dengan trafo yang kita pasang. Ini adalah kita akan menghitung nanti berapa daya trafo yang kita gunakan. Daya trafo ini akan lahir berdasarkan berapa daya yang kita gunakan setiap gardu-gardu distribusi yang kita gunakan itu ya. Nah, ini ada 200 kPa ya, ini rata-rata 200 kPa sampai gardu sebanyak saya sudah buat di sini adalah kurang lebih gardunya ada 20, ada sekitar 20 buah gardu distribusi yang digunakan untuk penyulang satu saja ya, penyulang satu saja. Belum nanti kita hitung penyulang dua. Nah, penyulang satu ini merupakan adalah hantaran jaringan sistem distribusi primer kita ya, hantaran sistem distribusi primer kita. Nah, turun dari gardu distribusi ini ya, kawasan ini dikatakan baru masuk ke pelanggan-pelanggan rumah yang kita kenal dengan sistem distribusi sekunder. Oke. Nah, untuk menghitung drop tegangan pada hantaran tegangan menengah kita ini ya, kita menghitungnya mulai dari awal, dari akhir ya, akhirnya rangkaian kita berada. Nah, saya menghitungnya dari akhir dari sini ya, di masing-masing single line kita ada titik ini gitu ya. Tapi kita mulainya dari titik yang 18 saja, artinya pada gardu distribusi 18. Gardu distribusi 18 ini ya, daya yang terpasang pada trafo kita adalah 200 kPa. Ya, 200 kPa, maka kita dapatkan I salurannya 200 kPa itu kita hitung ya
dengan menggunakan persamaan kapasitas trafo dibagi akar 3 kali tegangan trafo. Dengan tegangan trafo itu kita dapatkan adalah 20 kP gitu ya. 20 kP, sedangkan dayanya adalah 200 kPa. Berarti 200 dibagi 1,73 kali 20 kP. Maka kita dapatkan I saluran pada gardu 18 itu adalah 5,78 ampere ya. 5,78 atau 5,77 ampere. Nah, berapa RF-nya ya? RF-nya kita dapatkan dari mana? Nah, kita juga harus hitung dulu ya. Berapa ZF ya. ZF-nya kita hitungkan dengan persamaan ini ya. Ini saya sudah hitung. Dengan data penghantar kita itu kita menggunakan penghantarnya adalah A3C. Dengan datasheet kita adalah R-nya 0,319 tambah dengan X-nya 0,140 ohm per kilometer second. Nah, sedangkan impedansi salurannya itu kita dapatkan dari RF. RF-nya dapat 0,32. 0,32 itu dari mana gitu ya? 0,32 ini kita dapatkan dari mana? Ini adalah perhitungan yang kita gunakan dari persamaan penghantar ya. R penghantar maksudnya sini ya. Kita kalikan dengan 1 ditambah dengan delta untuk kita, terus kita kalikan dengan alfa. Maka kita dapatkan totalnya itu adalah sebesar 0,32. Sedangkan XF itu kita kalikan adalah jarak penghantar itu kita kalikan dengan penghantar pada tahanan penghantar yang kita gunakan 0,140 dibagikan 1000 gitu ya. Nah, di sini di sini kita sudah hitung, maka kita dapatkan satuannya di sini adalah, kalau satuannya sudah Anda bikin dalam bentuk bagi 1000, maka tidak usah dikonversi menjadi kilometer ya. Yang kita bagikan jarak penghantarnya itu cukup 700 meter saja. Maka nanti kita bagikan 1000. Tapi kalau Anda menggunakan satuannya kilometer, maka nggak usah lagi dibagi 1000 gitu ya. Cukup pakai menggunakan 0,7 dibagikan dengan dikalikan dengan 0,140. Maka kita dapatkan nilai XF-nya adalah sebesar 0,10 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan impedansi salurannya adalah RF-nya adalah 0,322 ya. 0,322 ditambah dengan J, XF-nya adalah 0,10. Nah, sedangkan di dalam soal tadi kita sudah dapatkan ya. Kita dapatkan berapa RF-nya ya, RF-nya. Nah, kita bisa hitung nanti RF itu kita dapatkan. Kita cari dulu sebelum kita menghitung drop tegangan pada hantaran kita, pada saluran kita hitung juga dulu terlebih dulu adalah berapa impedansi salurannya. Nah, impedansi saluran tadi kita gunakan adalah persamaannya RF kali panjang penghantar ini ya. RF kali panjang penghantar. Maka hasil dari perhitungan RF tadi kita kalikan dengan 0,7 atau 700 meter kita jadikan menjadi kilometer menjadi 0,7. Maka kita dapatkan untuk nilai R-nya itu 0,7, sedangkan nilai X-nya itu adalah 0,10 kali 0,7 kita dapatkan sebesar 0,07. Nah, jadi untuk menghitung drop tegangan pada saluran yang terdapat pada gardu 18 itu adalah delta V sama dengan I saluran kali RF tambah J kali I saluran kali XF. Maka kita dapatkan di sini adalah I saluran itu adalah 5,78 ya. Kita kalikan dengan Z saluran itu adalah 0,23. Oke. Nah, kita dapatkan